Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Berjumpa lagi dengan kakak Nur. Pada kesempatan kali ini kakak akan membahas soal nomor 4. Kadar garam dalam air tanah sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Namun, banyak tanaman yang tidak mampu hidup pada lingkungan kadar garam yang tinggi. Kadar garam tinggi. Hal ini dapat dijelaskan karena, berarti ini kadar garam yang tinggi. Berarti ini ada kaitannya dengan yang namanya itu transport pasif yang secara difusi. Dianya dimana dianya mengalami perpindahan konsentrasi dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi rendah. Berarti pada tanaman tadi itu dianya sedikit kandungan kadar garam, tetapi dianya banyak mengandung air, berarti ini bersifat hipertonik. Itu dianya, berarti kalau hipertonik dia tinggi kandungan zat dibandingkan kandungan air. Tetapi akibat di dalam tanah tadi banyak mengandung garam, maka garam tadi itu dianya akan masuk ke tanaman secara difusi. Yang menyebabkan, maaf adik-adik ya, ini masih bukan hipertonik tapi hipotonik. Dianya hipotonik ya, dianya hipotonik. Berarti dianya kandungan garamnya sedikit sehingga garam dari tanah masuk ke dalam tanaman yang menyebabkan terjadinya plasmolisis. Jadi misalnya nih, ini sebuah sel tumbuhan misalnya. Ini adalah membran plasmanya. Lalu ini bagian vakuolanya. Ini vakuola sel yang masih normal nih misalnya. Kemudian dia mengalami plasmolisis, mengalami perubahan secara drastis dianya. Ini membran selnya masih bersifat normal, cuman dianya mengalami perubahan pada bagian vakuolanya. Jadi di sini vakuolanya dianya mengalami keadaan hipertonik. Kenapa hipertonik? Karena garam yang berasal dari tanah itu dianya masuk dan diserap oleh bagian vakuola sehingga terjadi plasmolisis. Berarti untuk opsi yang lebih tepat kita lihat yang A. Kadar garam air tanah yang terlalu tinggi menyebabkan sel tumbuhan kehilangan cairan karena sel mengalami plasmolisis. Benar, karena H2O-nya atau airnya itu keluar semua. Airnya keluar semua. Berarti untuk opsi yang tepat adalah yang A. Adik-adik, sekian penjelasan soal nomor 4. Kata akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.